Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di video kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita. Cerita ini berjudul Wabah. Jangan keluar rumah di waktu senja. Cerita ini ditulis oleh Om Ras. Bagi teman-teman yang mau membaca tweet dari beliau, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Oke, tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Di setiap rumah terlihat sebuah mangkok berisi air yang ditaruh di depan pintu. Entah apa maksudnya semua itu. Farid yang baru saja tiba di desa tersebut merasa heran. "Cepat masuk ke dalam rumah!" teriak salah seorang warga dari jendela rumahnya, memanggil Farid. Farid yang tidak mengenal orang itu lantas mengerutkan keningnya. Kebingungan yang ia rasa semakin menjadi. "Terima kasih sebelumnya, Pak. Tapi saya mau ke rumahnya Paman Irwan. Saya baru datang dari kota," jawab Farid. Tanpa berkata-kata, orang tadi langsung menutup jendelanya dan membiarkan Farid yang masih berdiri keheranan. Kenapa desa ini sunyi sekali? Tidak ada suara orang-orang. Bahkan pos ronda juga kosong. Farid membatin. Ia terus melangkah mencari rumah Paman Irwan yang merupakan saudara kandung ayahnya. Suara langkah kakinya di jalan yang berbatu membentuk sebuah irama yang menemani perjalanan Farid ketika itu. Saat ia memasuki jalan yang agak gelap dan sepi, Farid melihat seorang nenek-nenek yang berjalan terbungkuk-bungkuk dari arah yang berlawanan. Saat ia sudah dekat dengan si nenek, tiba-tiba nenek itu berhenti dan berkata lirih, "Permisi, Cuk. Aku sedang dalam perjalanan, tapi aku kehausan dan aku sudah berjalan sangat jauh, namun tak ada satupun warga yang mau membukakan pintu untukku. Bolehkah aku meminta seteguk air yang kau bawa itu, Cuk?" kata si nenek dengan suara serak. Karena merasa kasihan, akhirnya Farid memberikan botol airnya yang sisa setengah itu pada si nenek. Si nenek nampak senang. Ia menerima botol tersebut dengan tangan gemetar. "Mau kemana rupanya nenek malam-malam begini?" tanya Farid pelan. "Aku membawa daganganku, tapi desa ini sangat sepi sehingga dagangan tidak laku," jawab si nenek. Farid menghela nafas. Ia merasa kasihan sekali dengan nenek itu. Namun apalah daya, uang di kantongnya hanya tinggal 5.000 rupiah. Tapi akhirnya dengan ragu-ragu Farid berkata, "Boleh aku membeli daganganmu, Nek? Walaupun uangku hanya segini." Si nenek menatap Farid. Bibirnya yang sudah mulai keriput tersenyum. "Kau baik sekali, Cuk. Tapi daganganku ini bukan untuk orang sepertimu," jawab si nenek lirih. Farid mengerutkan keningnya. Ia tak mengerti maksud perkataan si nenek yang ia rasa sangat aneh. "Lanjutkan perjalananmu, Cuk. Aku juga ingin melanjutkan perjalananku," ujar si nenek sembari menyerahkan botol yang sudah kosong tersebut. Farid mengangguk. Namun saat ia akan pergi, tak sengaja matanya melirik ke dalam lacung atau tas panggul dari rotan yang dibawa oleh si nenek. Dan betapa terkejutnya Farid ketika melihat banyak sekali keripang koreng atau kulit yang mengering yang sering terdapat di koreng. Begitu banyak memenuhi lacung itu. Nafas Farid turun naik. Ingin rasanya saat itu ia berlari dan berteriak. Namun kakinya terasa kram dan berat untuk melangkah. Dan ketika beberapa saat kemudian, si nenek kembali menoleh pada Farid sambil tersenyum. Lalu disertai kilatan cahaya, nenek tersebut menghilang sekejap mata. Tubuh Farid seketika ambruk ke tanah. Saat ia terbangun, rupanya Farid masih berada di jalan tadi, dengan baju basah kuyup akibat diguyur hujan yang sangat lebat. Ia berusaha beranjak dan berjalan pelan menuju rumah pamannya. "Assalamualaikum, Paman." "Paman, ini Farid."
Berulang-ulang kali Farid memanggil pamannya, namun pintu tak juga dibuka. Farid maklum karena saat itu hujan gede dan suara guntur juga mewarnai malam itu, sehingga kemungkinan besar pamannya tak bisa mendengar suara ketukan pintu dan panggilan dari Farid. Dan di saat Farid mulai duduk di depan pintu rumah tersebut pun dibuka. Ya Allah Farid, kenapa datang malam-malam begini? Kan paman sudah bilang di surat waktu itu, kalau kau mau kesini, usahakan datangnya pagi saja, ujar sang paman. Maaf paman, uangku tidak cukup untuk menginap malam ini. Makanya aku putuskan untuk lanjut berjalan ke rumah paman. Ya sudah, ayo cepat masuk. Kamu mandi dulu, biar kusiapkan tempat tidurmu, ujar pamannya seraya menarik tangan Farid. Sebelum ia menutup pintu, terlebih dulu Paman Irwan mengintip kiri dan kanan halaman rumah. Sikap pamannya itu sangat membingungkan bagi Farid. Ada apa paman? Tidak, kau tidak bertemu yang aneh-aneh kan di jalan tadi? Farid terdiam sejenak. Ia ragu menceritakan apa yang tadi ia alami di jalan, hingga sampai membuatnya pingsan. Pelan-pelan Farid menggeleng. Baguslah. Memangnya kenapa paman? Apa di kampung ini ada maling atau perampok? Wabah penyakit sedang menghantui desa akhir-akhir ini. Kematian terus terjadi di sini akibat terserang penyakit aneh, ujar pamannya. Wabah? Flu burung kah? Tanya Farid, yang memang saat itu sedang rame-ramenya berita-berita flu burung yang menyerang hewan ternak dan juga manusia. Bukan, tapi lebih mengerikan dari itu. Sudah jangan bertanya-tanya lagi. Lebih baik cepat kau mandi. Farid diantar ke arah dapur yang terdapat kamar mandi. Lalu setelah itu Paman Irwan masuk lagi ke dalam rumah untuk mempersiapkan tempat tidur keponakannya tersebut. Malam mencekam, sunyi sepi, bagai desa mati. Ini pakai saja dulu bajuku, bajumu basah semua kan? Ujar Paman Irwan ketika Farid selesai mandi. Terima kasih paman. Selesai berpakaian, Paman Irwan memberikan segelas kopi untuk Farid yang nampak sangat kedinginan. Paman, kalau boleh tahu, wabah semacam apakah yang sedang menghantui desa ini? Bukan hanya desa ini saja, Rit, tapi beberapa desa lain juga mengalami hal yang sama. Hanya satu yang bisa kami gunakan untuk mencegah wabah itu masuk ke dalam rumah, yaitu tidak membuka pintu saat senja, apalagi sampai keluar rumah. Aku dan warga desa lainnya sangat berharap kalau wabah ini segera berakhir, agar desa tak lagi sepi seperti ini. Sudah sejak kapan keadaan desa begini? Sudah dari 3 bulan yang lalu, dan sudah lebih 20 orang desa yang meninggal. Akibat wabah ini, semuanya menjadi kacau ketika banyak gadis di desa hamil di luar nikah. Kata tetua desa, wabah ini sudah tak pernah muncul lebih dari 40 tahun lalu, dan sekarang kembali muncul ketika banyak pendosa berada di sini. Wabah ini seperti kutukan yang merenggut nyawa orang-orang, bahkan yang tak bersalah pun terkena imbasnya. Cerita Paman Irwan. Raut wajahnya nampak sedih. Dalam hatinya Farid bertanya-tanya, wabah seperti apakah yang dimaksud oleh paman? Ya sudah Rit, kau tidur saja. Aku juga sudah mulai mengantuk. Besok kita lanjutkan ceritanya, ujar Paman Irwan sembari menepuk bau Farid. Farid mengangguk, lalu dengan cepat ia menyeruput kopinya hingga habis. Hujan masih turun, mendung pun masih menyelimuti desa di pagi itu, membuat orang-orang malas untuk keluar rumah. Paman Irwan sedang memasak makanan di dapur saat Farid bangun untuk kencing. Betahnya paman ini membujang, apa tak ada niatan untuk menikah? Ujar Farid. Kau bocah, tahu apa? Menikah itu bukan hanya tentang sebuah ijab kabul, tapi juga kedewasaan dalam berpikir. Dewasa menghadapi masalah, walau seberat apapun, dan membutuhkan tanggung jawab yang besar. Kau tahu, dunia suami istri atau pernikahan itu adalah dunia dengan 1001 macam masalah.
apalagi kalau kita menikah dengan orang yang salah. Itulah alasanku masih membujang sampai sekarang, sahut Paman Irwan. Tapi Abah dan Mamaku awet sampai sekarang, meski sering berantem. Itu karena mereka sama-sama mendapatkan pasangan yang tepat. Farid memajukan bibir bawahnya sambil mengangguk. Setelah selesai buang air kecil, Farid diajak sarapan oleh Paman Irwan. Nasi goreng putih dengan taburan bawang merah dan cabai di atasnya membuat Farid seketika merasa lapar. "Kau mau minum teh hangat?" Farid mengangguk. "Kalau begitu bikin untuk kita berdua." Saat di pertengahan makan, tiba-tiba terdengar suara pengumuman kematian dari arah masjid. "Innalillahi wa innalillahi rojiun," ucap Paman Irwan. "Siapa yang meninggal, Paman?" "Sul," jawab Paman Irwan menyebutkan satu nama. "Ayo cepat, selesaikan makanmu. Kita pergi bantu-bantu ke rumah yang meninggal." Selesai makan, keduanya bersiap-siap untuk pergi. Tak lupa Paman Irwan membawa 3 kilo beras serta sebungkus garam dan gula untuk dibawa. Bendera hijau bertuliskan Innalillah terpasang di halaman sebuah rumah yang tentu tidak asing bagi Farid. Rumah itu adalah rumah orang yang tadi malam menyuruhnya untuk masuk. Jantung Farid berdetak kencang. Apakah ini hanya kebetulan saja? Atau... "Rid, kenapa?" Farid menggeleng. Ia takut untuk masuk ke dalam rumah. "Paman, perutku tiba-tiba sakit. Aku pulang duluan ya, Paman," ujar Farid sembari berbalik dan meninggalkan pamannya yang terlihat bingung. "Rid, kau tak apa? Kulihat dari tadi kau selimutan saja," tegur Paman Irwan. Aku tidak enak badan, Paman. Mungkin karena kena hujan tadi malam," jawab Farid. "Nih obat, minum dulu, nanti sakitmu tambah parah," ujar Paman Irwan sembari menyodorkan sekeping obat demam untuk Farid. Menjelang senja, terlihat Paman Irwan menaruh mangkok berisi air putih di depan pintu. Lalu setelahnya, ia menutup pintu tersebut rapat-rapat. "Jangan keluar rumah ya, Rid." "Untuk apa air di mangkok itu, Paman?" "Biar si pembawa wabah tidak masuk ke dalam rumah. Kalau sampai dia masuk dan meminum air di dalam rumah, kita akan sakit dan meninggal." "Bagaimana dia masuk? Kalau pintunya saja Paman kunci serapat itu." "Kau tidak boleh menyepelekan sesuatu yang tidak bisa kau lihat. Pembawa wabah itu biasanya menyerupai kakek-kakek atau nenek-nenek yang membawa lanjung. Dan konon, di dalam lanjungnya itulah penyakit-penyakit dia letakkan." "Dek, kakek-kakek dan nenek-nenek?" "Iya, tapi entah benar atau tidaknya, yang pasti jarang sekali ada orang bertemu makhluk itu." "Sejenis apakah si pembawa wabah itu, Paman?" "Bisa jadi itu jin atau juga iblis. Kalau semisal kita tak sengaja bertemu langsung dan berkomunikasi dengan makhluk itu, apakah kita akan mati, Paman?" "Memangnya kau ada niatan bertemu makhluk itu?" Farid tertawa kecil. Ia menggeleng. "Tentu tak ada yang mau bertemu dengan mereka, tapi nasib kan kita tidak tahu, Paman. Makanya jangan keluar rumah di waktu senja." Farid menghela nafas panjang. Ia takut, benar-benar takut. Malam itu, hujan sudah mulai berhenti sejak maghrib tadi. Namun tetap saja, suasana desa masih sepi dan mencekam. Farid beranjak dari kasurnya. Ia berjalan ke arah dapur untuk membuat segelas teh hangat. Ia juga menggoreng sebiji telur ayam untuk dimakan dengan nasi. Nasi yang sudah mulai dingin itu, ia sirami dengan minyak bekas menggoreng telur. Lalu ia mulai menyantap makanannya dengan sangat lahap. Setelah selesai makan, Farid kembali ke kasurnya. Ia memilih-milih koran yang berada di atas lemari kecil milik sang paman. Ia mulai membaca untuk menghilangkan kejenuhan yang ia rasa. Saat ia mulai terhanyut dalam cerita yang berada di koran itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang sangat nyaring di luar rumah.
Awalnya Farid mencoba untuk mengabaikan suara-suara tersebut. Namun semakin diabaikan, suara langkah kaki itu semakin menjadi, bahkan sekarang terdengar seperti sedang mengelilingi rumah. Kadang suara langkah kaki tersebut pendek, pelan, lalu tiba-tiba panjang dan cepat, seperti orang yang sedang terburu-buru. "Oi!" Suara dari luar mengagetkan Farid. Jantungnya berdetak hebat. Pelan-pelan Farid beranjak dari tempat tidur ke arah kamar pamannya. "Paman, buka pintunya paman!" teriak Farid ketika ia merasakan tangan-tangan dingin mulai menyentuh pundaknya. Ia sangat takut untuk menoleh ke belakang. "Paman!" Suaranya bergetar. Saat pintu terbuka, pamannya berdiri dengan wajah kesal. Tanpa bicara, Farid langsung menerobos masuk ke dalam kamar pamannya. "Ada apa?" "Tadi ada suara orang berjalan mengelilingi rumah paman. Suara langkahnya makin terdengar jelas. Makanya aku lari ke sini. Untuk malam ini aku ikut tidur di sini ya paman." "Kau pasti mengigo. Sudah, tidak ada apa-apa di luar. Lagi pula aku tidak nyaman tidur sekamar denganmu. Tukang ngerokok, lebih baik kau keluar dan cepat tidur." "Tidak, aku tetap mau tidur di sini." Paman Irwan menggeleng-gelengkan kepalanya. Raut wajahnya begitu kesal. Namun akhirnya ia kembali ke kasur untuk melanjutkan tidur yang baru saja terganggu oleh sang keponakan. Farid berbaring di sebelah pamannya. Beberapa kali ia mencoba memejamkan mata, namun selalu gagal karena bayang-bayang nenek tersebut malah muncul setiap kali. Ia memejamkan mata. "Kenapa aku malah ingat itu?" batinnya. Dan alhasil, saat adzan subuh berkumandang dari toa masjid, barulah Farid bisa memejamkan matanya. Kau tak sholat?" "Nanti saja paman, aku baru saja tidur," jawab Farid sembari menutup wajahnya dengan bantal. Selesai sholat dan mengaji, paman Irwan memasak untuk sarapan. "Rid, paman ada keperluan di luar. Mungkin besok pagi baru bisa pulang. Itu nanti air di dalam mangkok, tolong diganti ya. Jangan sampai lupa," ujar paman Irwan. "Makanan juga sudah kusiapkan. Aku pergi dulu ya. Dan ingat-ingat pesanku, jangan sampai lupa," lanjut paman sembari menggoyangkan tubuh Farid. "Iya paman, aku dengar kok," sahut Farid. "Ingat-ingat ya, jangan sampai lupa." "Iya." Ketika ia membuka tudung saji, terdapat mie yang dicampur dengan telur, juga daun singkong rebus. Meski nasi dan juga sayurnya sudah dingin, Farid nampak sangat menikmati makanannya dengan lahap. Selesai makan, ia duduk sejenak di luar rumah sambil meminum kopi. Tidak siang, tidak malam, desa ini tetap sepi, gumam Farid. Singkatnya, malam pun tiba. Farid sengaja menyalakan banyak sekali lampu-lampu dan mengunci kamar dengan sangat rapat. Ia juga membaca banyak sekali koran-koran jadul yang ada di rumah pamannya itu. Rintik gerimis mulai turun disertai cahaya kilat yang kadang-kadang masuk ke dalam rumah melalui celah yang ada di atas jendela. Entah perasaan mencekam macam apa yang ia rasakan ketika itu. Untuk bergerak sedikit saja, Farid didera rasa was-was. Tiba-tiba, pintu jendela terbuka. Angin dingin masuk ke dalam kamar. Farid mulai deg-degan, apalagi ketika jendela tertutup dan terbuka sendiri, membuat irama yang sangat menakutkan. Akhirnya mau tak mau, Farid beranjak untuk mengunci jendela yang kemungkinan lupa ia kunci sebelumnya. Dengan mata yang separuh tertutup, Farid menutup jendelanya. Ia mengunci rapat-rapat agar tak terbuka lagi. Dan karena angin yang sangat kencang tadi, lampu-lampu tembok dan lilin yang ia gunakan untuk menerangi kamar malah mati semua. Dalam keadaan gelap gulita, Farid mencoba mencari-cari korek apinya. Karena merasa kesusahan, ia menggunakan ingatannya untuk menemukan letak korek api. Perlahan-lahan Farid menyalakan kembali satu persatu lampu tembok dan lilin. Setelah hampir semuanya berhasil dinyalakan, ia mendengar suara batuk seseorang
di luar rumah yang seketika membuatnya kaget hingga tersenggol lilin. Andai Farid tidak gesit memadamkan apinya yang sudah mengenai spray, mungkin malam itu rumah sang paman akan terbakar habis. Ia terduduk lesu dengan wajah yang pucat, nafasnya pun masih terengah-engah. Alhasil setelah hampir kebakaran, Farid mematikan semua lilin dan hanya menyisakan lampu tembok yang terpajang di dinding. Ia mulai berusaha untuk tidur agar rasa takutnya tak semakin menjadi-jadi. Keesokan harinya, ia bangun pagi-pagi untuk memasak. Ia juga duduk di depan rumah sambil menunggu pamannya pulang. Ia berharap sekali pamannya pulang dengan membawa kabar baik, karena tujuan awal Farid menemui pamannya adalah untuk mencari pekerjaan. Ia sudah lulus sekolah SMA waktu itu dan tak punya cukup uang untuk berkuliah. Lalu kata pamannya, di desa itu, tepatnya di sekolah dasar yang ada di sana, sedang mencari guru honorer. Dan kemungkinan Farid bisa mengajar di sana sambil menabung untuk kuliah nanti. Namun beberapa hari ini nampaknya masih ada halangan yang membuat ia dan pamannya tak bisa pergi ke sekolah tersebut. Sekitar pukul 9 pagi, Paman Irwan pulang dengan menggunakan sepeda motornya. "Bagaimana tidurmu semalam, Rit?" Nyenyak. "Kamar paman hampir kebakaran karena lilin." "Hah? Pantas saja, aku merasakan perasaan yang tidak enak. Lalu bagaimana?" "Untungnya aku berhasil memadamkan apinya sebelum menyebar." Paman Irwan menghela nafas lega, lalu ia melepaskan helm dan segera masuk ke dalam rumah. "Astaga, ini yang kau bilang untung. Untung apanya? Spray yang baru saja ku beli terbakar begini." "Ya untung rumah paman tidak terbakar. Kalau hanya spray tidak masalah kan? Lagi pula paman meninggalkan aku di rumah sendirian, padahal paman sendiri tahu keadaan di desa seperti apa," jawab Farid. "Lalu air di dalam mangkok itu, apa sudah kau ganti? Jangan bilang kau lupa." Farid menggaruk-garuk kepalanya. Ia benar lupa, karena dari pukul 4 sore, ia sudah mengunci diri di dalam rumah. "Itu aku ganti kok," jawab Farid berbohong. "Oh iya paman, bagaimana yang itu?" "Yang itu apa?" "Yang guru." "Oh itu, iya, besok kita ke sana." Singkat cerita, malam itu Paman Irwan nampaknya sedang tak enak badan. Ia terus limutan di dalam kamarnya. "Paman, mau ku belikan obat?" "Tidak usah, aku sudah meminum obat paracetamol tadi." "Oh iya Rit, kalau kau mau makan, makan saja. Tidak usah menungguku, aku tidak nafsu makan." Saat pamannya berbalik dan selimut sedikit terbuka, Farid melihat di bagian tengkuk pamannya ada semacam koreng. Padahal sebelumnya ia tidak melihat koreng tersebut. "Paman, tengkukmu kenapa?" tanya Farid. "Apanya yang kenapa?" ujar pamannya balik bertanya. "Koreng di tengkukmu cukup besar." Paman Irwan meraba-raba tengkuknya. Jari-jari tangannya basah karena terkena nanah yang keluar dari koreng tersebut. "Apa itu paman? Kapan kau mendapatkannya?" "Aku tidak tahu Rit. Entahlah, aku mulai takut. Apa jangan-jangan aku sudah terkena wabah?" Dek. Rasa bersalah tiba-tiba menyelimuti perasaan Farid. Ia merasa sangat bersalah pada pamannya karena sudah lupa mengganti air di dalam mangkok tersebut. Kalau sampai benar pamannya sakit gara-gara itu, Farid tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Semoga saja ini hanya koreng biasa, gumam Farid. Beberapa kali Farid bolak-balik masuk ke dalam kamar sang paman untuk mengecek keadaannya. Semakin malam, tubuh Paman Irwan semakin panas. Farid juga sudah mencoba mengompresnya, namun tetap saja panasnya tak kunjung hilang. "Ya Allah, berikanlah kesembuhan untuk Paman Irwan." Saat adzan subuh berkumandang, Farid bergegas mengambil air wudhu di dapur. Namun ketika Farid sedang sholat, ia merasa ada sesuatu yang berdiri di belakangnya. Kemudian Farid membaca doa-doa sholatnya
lebih keras untuk menghalau rasa takut. Ia tahu sholatnya saat itu tidak khusyuk karena rasa was-was dan takut yang ia rasa. Selesai salam, Farid langsung menoleh ke belakang, tapi tak ada siapapun di sana. Farid, ia kaget mendengar suara pamannya dari arah pintu luar. Apaan ini? Batin Farid ketika ia mengintip dari celah pintu yang terbuat dari kayu tersebut. Farid, apa kau masih tidur? Hah? Kemana anak itu? Ujar suara dari luar terdengar kesal. Farid bergegas masuk ke dalam kamar di mana pamannya sedang tidur. Dan di balik selimut itu masih ada pamannya. Kenapa, Rid? Nafasnya turun naik. Ia takut dan bingung. Mana paman Irwan? Mana paman Irwan yang asli? Farid bergegas keluar kamar. Ia menutup telinga dan matanya. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Dan tidak lama kemudian, terdengar seseorang menyapa orang yang berada di luar rumah. Ada apa, Wan? Keponakanku masih tidur, pintu dikunci dari dalam. Farid mulai percaya kalau yang di luar rumah itu adalah pamannya yang asli. Lalu Farid langsung membukakan pintu. Lama sekali kau membuka pintu. Kenapa? Paman baru datang. Sebenarnya aku sudah mau pulang kemarin pagi, tapi ternyata masih ada urusan mendadak. Makanya aku tidak jadi pulang. Farid gemetar, namun sebisa mungkin ia tutupi rasa takutnya. Paman Irwan masuk ke dalam kamarnya, diikuti oleh Farid yang berjalan di belakangnya. Dan rupanya orang yang di balik selimut itu sudah menghilang. Mata Farid melotot. Kau kenapa? Tanya Paman Irwan. Paman, kemarin. Farid menceritakan semua yang ia alami kemarin dan tentang pamannya yang pulang pagi kemarin. Ah, masa orang di sini tidak ada siapa-siapa? Sumpah paman, aku tidak bohong. Dan di tengkuk paman ada koreng yang sudah bernanah. Koreng? Jangan mengada-ngada kau, Rid, ujar Paman Irwan sembari meraba tengkuknya. Dan tingkah lakunya juga sama persis seperti paman. Ah, kurasa aku sudah mulai gila gara-gara tinggal di sini. Air di mangkok itu kau ganti kan? Farid menatap Paman Irwan lagi. Kemarin paman juga menanyakan hal yang sama. Jujur paman, kemarin malam aku lupa mengganti airnya. Sudah kuduga kalau kau tak akan mengganti air itu. Tapi paman, ini benar-benar paman kan? Bukan seperti yang kemarin. Aku saja rasanya masih tidak percaya semalaman aku bersama hantu. Makanya lain kali berdoa, jangan pernah lupa. Pantas saat aku sholat, aku merasa ada orang yang berdiri di belakangku, gumam Farid. Cukup sudah, Rid, jangan kau teruskan ceritamu itu. Jangan sampai pamanmu ini malah takut tinggal di rumahnya sendiri. Oh iya, satu lagi, masalah pekerjaan guru honorer itu. Hari ini akan kubantu mengurusnya. Sore harinya mereka berdua pulang karena sangat lelah setelah seharian mengurus ini dan itu. Akhirnya mereka mampir di warung untuk membeli makanan. Warung itu sudah hampir tutup ketika mereka tiba di sana. Ayam gorengnya 2, kalau aku dada saja. Kau mau apa, Rid? Disamakan saja paman. Berarti dadanya 2 ya? Tanya si penjual. Paman Irwan mengangguk. Nasib, jualan yang seharusnya sampai malam beberapa bulan ini terpaksa harus tutup sore. Kadang-kadang ayam dan nasinya masih nyisa banyak. Mau nyari kerjaan lain juga susah. Apalagi saya yang hanya lulusan SD ini. Curhatan si pedagang pada Paman Irwan. Nah, begitulah sulitnya zaman sekarang. Kalau dipaksa berjualan sampai malam pun tak ada yang berani keluar rumah. Karena wabah ini sudah menyebar ke beberapa desa. Bahkan ada yang lebih parah dari desa kita ini. Si pedagang menghela nafas. Nampak sekali beban yang dia pikul sangatlah berat. Entah kapan berakhirnya wabah ini ya Pak. Bosan sudah rasanya seperti ini.
Bekerja rasanya seperti dikekang. Belum lagi berita flu burung yang sudah menyebar. Andai tidak memikirkan anak istri, mungkin saya sudah bunuh diri, Pak. Paman Irwan menghela nafas panjang. Memang tidak mudah menghadapi wabah ini, tapi kita juga harus sabar dan kuat. Tuhan memberikan ujian ini pasti ada maksudnya, pasti ada hikmah yang bisa kita ambil dan pelajari. Setelah membayar harga untuk ayam yang mereka beli tersebut, Paman Irwan dan Farid pun pulang. Saat mereka sampai rumah, Paman Irwan langsung mengganti air di dalam mangkok yang berada di luar, lalu kemudian mengunci pintu rapat-rapat. Malam itu, Farid masih memikirkan kejadian-kejadian aneh yang sudah ia alami semenjak datang ke desa tersebut. Apa ini ada sangkut pautnya dengan kejadian waktu itu? Kau belum tidur, Rit? Paman sendiri, aku masih terbayang ceritamu itu. Menyeramkan sekali kalau itu semua memang sudah kau alami. Paman, sebenarnya waktu malam aku datang ke sini, aku bertemu seseorang. Tidak, maksudku makhluk yang menyerupai orang. Ujar Farid menceritakan semuanya pada Paman Irwan. Kau sudah bertemu si pembawa wabah? Iya, tapi aku tidak kenapa-napa. Aku masih sehat. Jangan terlalu yakin begitu, Rit. Mendengar suara orang berjalan di waktu malam, lalu bertemu bahkan bersama dengan sosok yang menyerupai aku. Apa itu yang namanya tidak kenapa-napa? Tapi aku tidak sakit. Fisikmu memang tidak, tapi pikiranmu yang sakit. Jadi maksud paman, aku ini gila? Aku tidak bilang begitu. Cepatlah tidur. Besok kau akan kuantar pulang. Sebaiknya kau tenangkan dulu dirimu di rumah orang tuamu, setidaknya sampai wabah ini benar-benar hilang. Aku tidak mau pulang, Paman. Bukankah Paman sendiri yang mendengar tadi bahwa aku sudah diterima jadi guru honorer? Aku sudah sangat lama memimpikan pekerjaan Paman. Beristirahatlah. Aku ini pamanmu. Aku tahu apa yang terbaik untukmu, ujar Paman Irwan seraya beranjak dari duduknya. Keesokan harinya, lagi-lagi pengumuman kematian terdengar dari toa masjid. Yang meninggal semakin banyak saja akhir-akhir ini, kata Paman Irwan. Farid, Paman harap kau mau menerima keputusanku untuk kebaikanmu. Paman ingin kau pulang, karena seperti yang aku ketahui, keadaan di sini benar-benar memburuk. Paman tidak ingin terjadi apa-apa pada dirimu, terlebih setelah aku mendengar ceritamu tadi malam. Terserah Paman saja, aku ikut saja baiknya seperti apa, jawab Farid pasrah. Bersiap-siaplah, Paman akan mengantarmu sampai terminal. Farid menghela nafas berat. Sejujurnya ia tak ingin pulang, tapi mau bagaimana lagi? Keadaan benar-benar tidak memungkinkan untuknya tetap tinggal. Saat mereka hampir di warung nasi kuning, Farid mendengar rencana orang-orang yang akan mengadakan ritual tolak bala di dekat desa tersebut dan juga desa-desa lainnya yang terkena wabah tersebut. Semoga saja keadaan segera membaik, batin Farid. Seminggu telah berlalu, masih tak ada kabar dari pamannya. Entah kenapa, jantung Farid berdetak tak karuan saat mengingat Paman Irwan. Semoga saja dia tidak apa-apa. Hanya doa yang mampu ia panjatkan di setiap sholatnya. Akan tetapi kabar yang sangat mengejutkan datang. Kabar tentang Paman Irwan yang meninggal seusai mengikuti acara tolak bala. Paman Irwan meninggal? Tanya Farid, masih tak percaya dengan apa yang ia dengar. Besok kita akan pergi ke sana, kata ayah Farid. Saat Farid dan orang tuanya sampai di rumah almarhum Paman Irwan, rupanya jenazah sudah dimakamkan oleh warga. Tak ada yang tahu penyebab kematian Paman Irwan, tapi kebanyakan orang percaya kalau Paman Irwan sudah terkena wabah penyakit tersebut. Dan beberapa bulan setelah itu, barulah keadaan di desa tersebut kembali aman. Wabah yang menghantui selama berbulan tersebut sudah menghilang. Orang-orang pun sudah bisa beraktivitas di malam hari tanpa rasa takut lagi. Namun meski begitu, Farid tak pernah lagi kembali ke desa itu. Meski lowongan menjadi guru honorer masih tersedia di sana.
Itulah akhir cerita dari wabah. Jangan keluar rumah di waktu senja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.